Halo, saya ketemu lagi dengan Ramatri. Hari ini kita akan coba menjelaskan mengenai bagaimana pemanasan yang bagus sebelum kita melakukan olahraga Asiatic bow atau horse bow. Biasanya yang kita lakukan adalah melenturkan badan di area kaki, lengan. Ini gerakan-gerakan dasar freeletic juga bisa dilakuin. Kuda-kuda. Oke, setelah badannya udah lentur, make sure pada saat kita memanah ada beberapa bagian yang memang harus keras atau strong, seperti di area lengan. Tapi kita harus cukup lemas di area pergelangan. Leher kita harus sangat-sangat lemas, ya. Jangan tegang, karena kalau tegang takutnya kalau ada apa-apa nggak bisa refleks, ya. Jadi itu harus dilatih. Ada beberapa teknik-teknik melatih gerakan memanah yang sering saya praktekin pagi hari, terutama saat pandemi seperti ini. Harusnya kita setiap hari olahraga. Saya biasanya pakai alat bantu dalam bentuk kayu. Ini biasa disebut boken pendek. Biasanya terbuat dari kayu yang cukup keras dan berat, ya. Ini bisa didapatkan di banyak tempat. Tapi kalau nggak ada boken, ya bisa kayu apa aja. Yang kira-kira besar kayu ini sebesar grip dari busur. Jadi kalau lihat ini grip ini cukup sama, familiar dengan ininya. Nah, yang biasa kita lakukan untuk pemanasan adalah melatih gerakan katra dengan memotong dalam bentuk V, mengusahakan tangannya tetap lurus, hanya pergelangan yang ini. Ini bisa dilatih 10-20 kali, 100 kali udah pasti peringatan. Oke, selain itu, selain kita latih di area pergelangan, kita juga melatih pada saat kita melepas, ya. Baik yang masuk ke dalam, katra yang ke dalam maupun katra yang keluar. Ini juga seperti gerakan orang memotong dengan kuda-kuda yang cukup. Bahkan badan kita juga bisa kita gerakkan karena kita punya keleluasaan dengan Oke. Lakukan beberapa kali sebelum benar-benar memanah agar otot-otot kita siap untuk menarik busur yang berat. Setelah pemanasan, masuk ke kegiatan memanah. Untuk pemula biasanya jangan memilih busur yang terlalu berat. Waktu saya latihan pertama sekitar 5 tahun lalu, pertama kali, itu biasanya di 30 lbs. Oke, setelah 30 lbs bisa dinaikkan 35, 40, biasanya berbeda-beda 5 lbs per pounds. Sekarang saya memanah di sekitar 50 sampai 55 lbs. Kebetulan ini 49, Fatih Hizli yang 49. Ini juga latihan yang supaya kita familiar dengan busur yang kita pakai adalah latihan tanpa arrow, hanya untuk merasakan tarikan. Yang perlu diingat di step latihan itu adalah jangan pernah melepaskan string tanpa ada arrow atau di fire tanpa ada arrow. Itu bisa mematahkan busur. Jadi itu tidak boleh dilakukan oleh pemanah. Oke, setelah kita siap,
kita bisa mulai latihan. Pola-pola latihan setiap orang itu beda-beda. Ada yang latihan setiap hari sekitar 50 anak panah, ada yang 100, ada yang 200, bahkan ada yang 1000. Di saat mereka sudah terbiasa dengan fast shooting, 1000 anak panah itu mungkin bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 1 jam. Kalau lihat di rekod global record, world record, itu cepat sekali mereka memanah di Asiatik. So untuk saya sendiri biasanya setiap latihan hanya sekitar 200 anak panah. Oke, setelah pemanasan kita sudah bisa mulai memanah. Kita bisa latihan dengan satu-satu anak panah diambil dari tempatnya, atau kadang-kadang bisa juga kita langsung ambil 3 atau 6 atau 9, tergantung apakah tangannya muat. Saya biasanya nggak muat kalau udah di atas 6. Oke, pada saat saya mengambil beberapa anak panah yang seperti ini saya pegang. Itu saya biasanya ini yang paling cocok untuk ini, itu adalah thumb release, karena di thumb release saya bisa 2 jari saya ini bebas. Oke. Ada juga yang memegangnya di sini. Saat dia butuhkan baru dia shoot. Ini biasanya bagus untuk Slavic release. Ya. Jadi beda-beda cara memegangnya. Anda perlu berlatih lebih banyak untuk menentukan cara mana yang paling tepat buat Anda, sebab saya tidak bisa mengatakan satu cara jauh lebih baik dengan yang lain. So, di tutorial sebelumnya kita belajar bagaimana katra, kita juga belajar bagaimana teknik thumb release. Thumb release. Setelah itu kita bisa Mediterranean release dan kita bisa Slavic release. Oke. Dengan latihan memanah, ini bukan olahraga yang sebenarnya ringan, sebab dari pemanasan aja biasanya saya dengan boken itu udah mulai kelihatan. Tergantung bokennya juga. Kalau pakai boken yang besar seperti ini, ya mungkin 100 kali seperti ini ya udah jauh lebih terasa. Memanahnya sendiri, setiap kali kita menarik tergantung dari draw weight-nya. Jadi cukup membutuhkan energi pada saat kita latihan. Dan ini adalah olahraga yang bagus dilakukan baik indoor maupun outdoor. Untuk indoor, targetnya bisa 5 meter, seperti saya pakai saat ini mungkin sekitar 7 meter, bisa 10 meter, bisa 15 meter. Tapi kalau untuk indoor biasanya bahkan ada yang cukup di 3 meter dengan bow 30 lbs, itu mereka sudah bisa latihan. Karena melatih jarak tembak, ketepatan dengan jarak tembak, dengan melatih pada saat awal, itu bisa kita pisahkan dulu. Nanti pada saat kita melatih tembakan jarak jauh, itu kita bisa lakukan di outdoor. Oke, begitu aja. Terima kasih. Selamat berlatih Asiatik Bow.